Dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang. Selamat mengikuti kelas hari ini. Pertama-tama, jadi yang nggak masuk hari ini berapa orang? Enam. Tujuh. Apa aja keterangannya? Ada yang dispen, ada yang sakit. Mulai pelajaran, coba lihat lagi sekelilingnya. Masih ada sampah atau enggak? Kalau masih ada tadi, kalau masih ada sampah, Itu sampah, ambil sampah jadi cek bebek sampah. Ambil banyak lah. Wilayah ayo yang kalau yang masih ada sampahnya boleh cepat buangnya. Oke, sudah bersih semua? Oke, kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Dari kita masuk materi sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke sini, materi kita sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu kemarin tentang apa? Tentang pemerintahan. Kemarin sistem pemerintahan itu apa? Tatanan atau negara yang mengatur pemerintah di suatu negara. Oke, nah, selain itu ada yang mau mengatakan nggak? Sistem pemerintahan. Dan pengertiannya kemarin berapa? Ada berapa sistem pemerintahan? Dibagi jadi berapa? Dua. Apa aja? Apa satunya? Ayo, suara kami banyak suaranya. Presidensial dan parlementer kata temannya. Kalau presidensial apa? Sistem pemerintahan presidensial. Ayo. Presidensial dan parlementer tadi kata temannya. Sistem pemerintahan presidensial apa? Coba.
Indonesia. Presidensial itu sistem pemerintahan di mana dipimpin oleh presiden. Dipimpin oleh presiden kalau presidensial. Kalau yang parlemen, mana nih angkat tangan? Belakang lagi. Itu dipimpin oleh di dalam pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri tanpa presiden menjadi ekor. Nah, jadi kalau parlementer itu sistem pemerintahnya dijalankan oleh perdana menteri, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Oke, jadi ya masih ingat semua ya sistem pemerintahan. Dari kita masuk ke sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Oke, boleh satu murid mau membacakan tujuan pelajaran kita hari ini? Ada yang membacakan? Oke. Tujuan pembelajaran. Setelah melihat tayangan PowerPoint dan membaca kasus ILKPD, murid mampu menganalisis sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Oke, jadi tujuan kita yaitu menganalisis sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sebelum kita ke sikap warga negaranya, coba nih perhatikan gambarnya. Gambar apa ini? Pemilu di Indonesia. Terus kenapa warga negara Indonesia harus ada pemilihan umum? Apa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Kenapa warga negara Indonesia harus ada pemilihan umum? Karena Indonesia negara demokrasi. Negara demokrasi. Nah, ada lagi. Kenapa? Karena Indonesia itu sistem pemerintahan itu presidensial yang dimana pemimpinnya itu dipilih langsung oleh rakyat. Oke, benar juga. Jadi ada lagi. Ayo, ada lagi yang mau menambahkan kenapa harus ada pemilu di Indonesia? Ada. Jadi benar yang dikatakan temannya bahwa karena sistem pemerintahan kita presidensial, yang dimana apa tadi presidensial? Salah satu cirinya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi mau tidak mau negara Indonesia harus melakukan pemilihan umum. Kalau di Indonesia pemilihannya kita berapa lama? 5 tahun sekali. Satu periode 5 tahun. 5 tahun sekali. Kalau kalian pernah nggak ikut pemilihan? Belum. Kosi. Itu termasuk bentuk demokrasi juga kan? Memilih pimpinan secara langsung. Oke, selanjutnya nih landasannya itu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik. Kemudian sistem pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen 4 adalah sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya sebelum kita masuk ke sikap warga negara, kita perlu tahu dulu warga negara itu apa. Warga negara itu apa? Angkat tangannya. Warga negara. Warga negara. Warga yang tinggal di negara. Apa? Warga yang tinggal di negara. Warga yang tinggal di negara. Oke,
negara. Oke, yang secara hukum, jadi secara hukum dan sebagai anggota negara tersebut. Jadi benar semua bahwa warga negara itu adalah orang yang secara hukum menjadi anggota suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban, serta negara itu harus melindungi orang tersebut. Selanjutnya ini sikap warga negara terhadap sistem pemerintahan kita. Kalau sikap warga negara itu apa? Kalau sikap perilaku, tindakan, partisipasi. Jadi kalau sikap warga negara itu adalah perilaku, tindakan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengawasi jalannya pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Ini ada sikap positif dan sikap negatif. Kalau sikap positifnya, boleh satu orang tolong bacakan. Siapa yang mau membacakan? Sikap positif terdiri dari 5. Yang pertama itu mematuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses demokrasi. Mengawasi jalan. Yang ketiga, mengawasi jalannya pemerintah atau kontrol sosial. Yang keempat, menjaga persatuan dan stabilitas. Yang kelima, memberikan kritik secara instruktif. Terus sikap negatif Positif itu kita. Ada sikap positif ini, kira-kira masih ada lagi nggak contohnya selain ini? Mungkin yang kalian pernah lakukan atau pernah kalian lihat sikap positif warga negara terhadap jalannya pemerintahan. Bayar pajak. Nah, ada lagi ikut dalam pemilu. Nah, ada lagi yang menamakan menghindari kekerasan. Nah, ada lagi jaga persatuan. Oke. Jadi kalau sikap positif ini sikap atau tindakan yang kita lakukan untuk membangun suatu menciptakan suatu kedamaian lah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan cara ini tadi mematuhi peraturan yang berlaku, partisipasi dalam proses demokrasi, mengawasi jalannya pemerintahan sebagai kontrol sosial, menjaga persatuan dan stabilitas, memberikan kritik secara konstruktif. Kalau memberikan kritik secara konstruktif, ada yang tahu nggak contohnya apa? Memberikan kritik secara konstruktif. Nah, jadi kalau konstruktif itu kita itu jangan hanya mengkritik apa yang pemerintah lakukan, tapi berikanlah saran dan masukan dan berdasarkan data. Kalau nggak berdasarkan data, sama aja kita ini negatif, maksudnya menyebarkan hoax. Sekarang apalagi sudah ada undang-undangnya, undang-undang apa? Undang-undang ITE. Jadi harus bijak dalam menyampaikan pendapat, terutama di media sosial ya. Selanjutnya sikap negatif. Siapa yang mau membacakan? Sikap
negatif terdiri dari 4. Yang pertama itu melanggar peraturan, yang kedua apatis, yang ketiga itu anarkisme, dan tindakan destruktif. Nah, yang keempat itu menyebarkan hoax dan uraian kebencian. Jadi kalau untuk sikap negatifnya tadi utama itu melanggar aturan, seperti ya contoh mudahnya apa yang melanggar aturan? Melanggar lalu lintas, pembunuhan, penculikan. Kalau di sekolah Merokok, demo, tawuran, bolos, apa? Betul. Oke, yang ini itu tadi kalau kita melanggar aturan kan pasti ada sanksinya. Kalau di sekolah aja kan pasti kalian ada sanksinya kan kalau melanggar aturan sekolah. Kemudian apatis. Ada yang tahu nggak apatis itu apa? Tidak peduli. Contohnya apa? sengaja, Sengaja apa? Sengaja nyakitin guru. Gimana tuh? Nah, tuh. Contoh yang dikasih lawannya tidak menghargai guru. Contohnya tadi, guru menjelaskan, kitanya nggak perhatikan. Jadi kalau pas itu ya benar tadi, sikap kita acuh atau tidak peduli terhadap sesuatu seperti lingkungan, aturan yang berlaku, atau yang tadi melanggar aturan. Kalau yang melanggar aturan, kita lihat, kita tahu, tapi kita biarkan. Kemudian anarkisme dan tindakan destruktif. Ada yang tahu? Anarkisme dan tindakan destruktif. Membajak sistem keamanan nasional. Nah, ya itu salah satu sikap negatif juga, cuman lebih ke melanggar peraturan. Kalau anarkisme merusak fasilitas umum. Nah, menghancurkan rumah ibadah. Nah, ada lagi bertindak seenaknya, penjarahan. Ya benar. Biasanya kalau anarkisme dan tindakan ini contoh yang sering dilihatnya itu pas kapan? Biasanya kan pas demo. Ada yang anarkis, ada yang tindakan destruktif. Kalau destruktif ini itu tadi menghancurkan fasilitas umum seperti apa itu? Coret. Terus tadi menghancurkan rumah ibadah. Kalau demonya tentang keagamaan biasanya. Kemudian yang terakhir itu menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Tadi sudah dikatakan semuanya. Kalau ini karena sekarang sudah zamannya canggih, zaman AI, penyebaran informasinya cepat, sudah itu kita tidak tahu, kadang tidak tahu sumbernya benar atau tidak. Jadi itulah bisa jadi termakan berita hoax itu, terus timbullah sikap negatif terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan kita. Sampai di sini ada yang bertanya nggak?
Enggak. Sudah paham kira-kira? Nah, ini selanjutnya pentingnya sikap warga negara, sikap positif. Ada yang membacakan enggak? Siapa yang membacakan pentingnya sikap positif warga negara? Oke, semuanya. Boleh. Pak. Pentingnya sikap menjaga warga negara. Pentingnya sikap warga negara. 1. Menjaga stabilitas negara. 2. Menjamin berjalannya demokrasi. 3. Mendorong pemerintahan yang bersih. 4. Mewujudkan keadilan sosial. 5. Memperkuat persatuan dan kesatuan. 6. Meningkatkan kualitas kebijakan publik. Terakhir, menentukan masa depan bangsa. Oke. Hari ini ada yang mau menanggapi nggak? Dan kalau di bawahnya ini ada tulisan nih. Kalau warga negara itu, kalau dengan sistem pemerintahan yang baik, warga negara yang bersikap baik juga, bakal terwujud keadilan sosial, persatuan dan kesatuan yang makin erat, terus keharmonisan di dalam menjalankan kehidupannya, kehidupan sehari-hari. Kalau kalian, hal apa yang pernah kalian lakukan dari poin-poin yang ada di depan ini? Pernah nggak? Apa aja tuh? Gimana? Gimana Caca? Caca aja yang udah memperkuat kesatuan dan kesatuan. Gimana? Gimana Caca? Gimana? Itu apa itu? Jaganya. Diskusi. Terus apa lagi kan? Bisa. Yang lain ada lagi? Yang mau ngasih pendapat? Kalau enggak, saran dulu ke dampak negatifnya. Kalau pemerintah, kalau masyarakat warga negara itu pasif tadi. Coba siapa yang membacakan dampak negatifnya? Enggak, saya aja Kak. Yang lain Pak. Yang lain. Dan yang kedua. Ya ini yang mana? Stabilitas politik sosial. Yang ketiga, meningkatnya pelanggaran hukum. Yang keempat, pemerintah efektif yang menerima kemarinnya di informasi dari awal. Dan keenam, strukturnya persatuan dan kesatuan dan terjadi persatuan dan kesatuan dan terakhir namanya pembangunan nasional. Oke. Dari poin-poin ini ada yang pernah kalian lihat nggak? Cara langsung atau apa? Kenapa? Yang mana? Peristiwa 1998. Video yang pernah kalian boleh lihat, boleh tonton, atau kalian rasakan sendiri. Tadi temannya nonton video 98. Apa tuh 98? Temannya tentang apa? Misalnya pemerintah informasi ya. Yang lain? Ada lagi? Terhambatnya pembangunan nasional. Ya, benar juga terhambatnya pembangunan nasional. Tadi banyak faktor. Faktornya itu banyak juga. Contohnya yang
kita bahas tadi karena sikap kita sebagai warga negara yang kurang partisipatif. Kalau ini kira-kira apa yang bisa kita perbuat? Tadi ya, contohnya yang terhambatnya pembangunan nasional. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Kita sebagai warga negara yang partisipatif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Salah satunya tadi kan bisa dengan menyuarakan aspirasi. Kalau menyuarakan aspirasi, coba gimana cara kita menyuarakan aspirasi untuk tadi contoh kasusnya daerah terpencil yang pembangunannya terhambat. Coba contohkan, ada yang bisa contohkan nggak? Dana? Boleh Pak, yang nomor 6 itu? Iya. Yang terhambat itu? Iya. Bagaimana sikap kita? Contoh kita, apakah tadi kan ada apatis atau partisipatif? Mengawal proyek daerah, contohnya memantau pelaksanaan proyek pembangunan di lingkungan sekitar untuk memastikan tidak adanya penyelewengan atau mangkrak. Terus yang kedua, melaporkan korupsi, berani melaporkan jika ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan anggaran oleh aparatur sipil. Nah, jadi ya salah satu contoh sikap kita, salah satunya itu yang partisipatif, mengawal pelaksanaan pembangunannya. Bisa kita mengabarkan, bisa kita kalau yang untuk daerah terpencil, ya kita cari informasinya dulu, gimana, apa penyebab terhambatnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke LKPD. Ada barat tadi. Barat ada di saya. Boleh tolong senggol kawannya. Ada aku tidak senggol nggak bangun. Oke, coba perhatian kita KPD kita pertemuan kali ini tentang analisis program pemerintah. Ini perintahnya itu tujuannya memahami proses pelaksanaan program pemerintah, menganalisis dampak kebijakannya. Kebetulan kasus yang kita analisis nanti tentang pembangunan IKN. Ada yang tahu IKN? Apa? Kota Nusantara. Kita akan melakukan simulasi sidang perencanaan pembangunan IKN, yang mana setiap kelompok nanti
dibagi menjadi karena kita 6 kelompok, nanti ada bagian-bagiannya. Silakan analisis berdasarkan peran kalian nanti. Mungkin boleh di-scan dulu untuk lihat. Coba nonton dulu videonya, analisis. Terus ini ada pembagian perannya. Kita harus 6 kelompok ya. Satu jadi pemerintah, satu kelompok jadi pemerintah, satu kelompok jadi DPR, satu kelompok jadi masyarakat pro, masyarakat kontra, aktivis lingkungan, dan investor atau pengusaha. Kalau pembagian kelompoknya gimana nih? Kita screen aja ya. Oke, boleh perwakilan setiap kelompok maju. Kelompok satu, siapa? Saya. Tiga. Yo, kalau satu ya, ikhlas terima. Oke. Ini pro player. Silakan bro. Diulang kalau Jangan tadi. terima. Kelompok dua. Udah pindah. Mati. Itulah kurang mencek prediksi. Kelompok dua kedua. Tiga. Saya emas. Saya emas. Ya, Tiga. Kita pro. Empat pemerintah. Kok berancur sih? Kok berancur sih? Satu lagi di sini. Satu lagi. Jadi terakhir jadi tugasnya ini untuk pemerintah silakan susun dan jelaskan program pembangunan IKN itu tujuannya apa, tujuan pemindahan pembangunan IKN itu apa, terus alasannya
analisis untuk bagian pemerintah. Yang DPR menilai apa yang disampaikan nanti oleh apa mengenai program itu tadi, program pembangunan. Dari apa yang kalian It's setuju, time to begin apa yang the perlu 8th dikritisi, terus pertanyaannya. Kalau pertanyaan, bukan pertanyaan. Kenapa? Apa urgensinya? Olah pertanyaan dari kalian. Terus kalau masyarakat pro, carilah argumen kenapa kalian mendukung pemindahan pembangunan IKN ini. Alasan yang mendukungnya, manfaatnya apa, terus harapannya dari pemindahan ini apa. Kalau yang kontra, silakan buatlah argumen kenapa menolak. Kenapa menolak, alasan menolaknya apa, dampaknya apa, terus solusinya apa. Karena kan kalau tadi dikatakan kita mengkritik harus memberikan solusi. Kalau aktivis lingkungan, coba kalian mengerti apa dampaknya terhadap lingkungan. Dampak pembangunan IKN pindah ke Pulau Kalimantan. Silakan kalian lanjutkan argumen tentang lingkungannya, dampak lingkungannya, resiko jika dibangun, terus rekomendasinya apa, sarannya. Kalau yang investor, pengusaha, dari sisi ekonomi, manfaat pembangunan IKN terhadap ekonomi Indonesia terutama. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau sudah paham semua tugasnya, ada yang ditanyakan? Enggak. Sekarang berarti kerjakanlah, berembuk diskusi sama kelompoknya masalah ini yang tadi sudah Bapak sampaikan. Nanti sampaikan argumennya. Berarti teknisnya itu nanti peran itu ada bagian berbicara gitu. Iya, bisa coba simulasi sidang lah ya. Kalau sidang di DPR, ini kan ada DPR. Jadi kelompok DPR nanti silakan menjadi pimpinan sidang. Nanti DPR jadi pimpinan sidangnya. Kelompok pemerintah tadi kelompok pemerintah nanti sampaikanlah ide programnya itu. Terus masyarakat pro sampaikan argumen mendukung. Kenapa mendukung? Itu masyarakat kontra malah argumen kenapa tidak menyetujui program tersebut. Kemudian aktivis lingkungan, silakan kalian solusi dampaknya terhadap lingkungan apa. Kalau investor atau pengusaha, kalian sampaikan dari sisi ekonominya. Kalau sudah urusan ya ada makanya ada pro kontra. Nanti DPR
Coba duduk lagi. Baik. Oh, silakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sidang pada hari ini saya buka. Agenda sidang hari ini adalah pembahasan program pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Adapun tata tertib sidang yaitu
Kota Nusantara IKN bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan sebuah keputusan untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Kita berpijak pada realitas bahwa Jakarta saat ini sedang menghadapi krisis daya dukung alam yang kritis. Secara faktual, Jakarta mengalami penurunan muka tanah rata-rata 10 hingga 18 cm per tahun. Yang jika dibiarkan, diprediksi Jakarta akan tenggelam sebagian besar wilayahnya pada 2050. Ditambah lagi, kerugian ekonomi akibat kemacetan telah mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Memindahkan pusat pemerintahan adalah satu-satunya cara untuk memberikan ruang napas bagi Jakarta agar dapat bernapas kembali dan bertransformasi menjadi pusat bisnis globalisasi. Lebih jauh lagi, IKN adalah jawaban atas penyimpangan ekonomi yang telah berlangsung puluhan tahun. Saat ini 58% PDB nasional, lebih dari setengah total PDB masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. IKN hadir sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia sentris yang memindahkan titik gravitasi kemajuan ke tengah Nusantara untuk memastikan bahwa keadilan sosial bukan sekedar retorika belaka, melainkan kenyataan bagi warga di luar Jawa. Namun, pembangunan ini dilakukan dengan sangat terukur. Pemerintah membatasi penggunaan APBN hanya sebesar 20%, sementara sisanya dikelola melalui skema investasi hijau dan penyitaan atau KPBU, sehingga ketahanan fiskal kita tidak terjaga dan pajak tetap aman untuk subsidi sosial dan kebangsaan. Itu videonya. Tak coy juga. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan perwakilan masyarakat yang mendukung program IKN. Pembangunan ibu kota atau IKN itu perlu didukung. Ya, seperti kata pihak pemerintah tadi, Jakarta itu sudah banyak sekali kemacetan, kronis dan mempunyai banyak sekali masalah. Oleh karena itu, pembangunan IKN ini adalah solusi terhadap masalah struktural yang tidak bisa lagi diselesaikan. Jika pusat pemerintahan tetap berada di Jakarta yang saat ini mengalami banyak sekali masalah, maka kita yang merupakan kota itu sangat kalau negara itu bisa mengurangi penyimpangan yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Jawa benar merupakan pusat perkembangan ekonomi yang baru sekaligus memberikan kesempatan untuk membangun kota yang dirancang sejak awal dengan konsep modern, efisien, berbasis teknologi dan karena dikenal pembangunan IKN ini bisa menjadi adalah dasar baru bagi bangsa Indonesia untuk membuat kembali ibu kota yang bagus dengan memegang investor dan melakukan banyak pengembangan kebijakan ekonomi untuk memajukan negara ini. Lokasi Kalimantan yang berada di tengah wilayah Indonesia juga lebih representatif dan relatif aman. Sebagaimana negara lain seperti Canberra di Australia yang tidak menjadikan kota ekonomi utamanya sebagai ibu kota, sehingga secara keseluruhan pembangunan IKN bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan investasi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan, peningkatan efisiensi pemerintahan, serta kemajuan Indonesia di masa depan. Terima kasih.
kerja ekonomi sama anggaran nih. Jika investor mundur, siapa yang akan menanggung kekurangan dana? Dan kemudian ketiga, lingkungan. Bagaimana konsep kota hijau itu sejalan dengan pembukaan lahan besar-besaran? Dan terakhir, sosial dan masyarakat lokal. Bagaimana nasib masyarakat lokal di sekitar IKN dalam 10 sampai 15 tahun ke depan? Tanya-tanya. Bener kan? Mereka mau itu. Yo-yo aja kok. Saya kan dalam waktu 2.000 terus budak duit ini terus. Pimpinan sidang yang terhormat, pohon bisa ditanam kembali dekat ekosistem yang hancur tidak bisa dibeli. Selain kota hutan yang diusung pemerintah akan menjadi slogan kosong. Jika pada praktiknya pembangunan ini justru menghancurkan benteng pertahanan iklim terakhir di Kalimantan Timur. Kami di sini untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak dibayar dengan penggunaan biodiversitas dan keamisan masyarakat adat suku Bali. Izinkan kami memaparkan mengapa rencana ini masih cacat secara ekologis. Saya akan memaparkannya. Yang pertama mengenai Jakarta Tenggelam 2050. Narasi bahwa Jakarta akan tenggelam pada 2050 adalah bentuk eskapisme ekologis yang tidak bertanggung jawab, memindahkan ibu kota tidak menentukan fakta bahwa penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 10 sampai 12 cm per tahun. Jauh melampaui kenaikan air laut global yang hanya 0,3 cm per tahun. Berdasarkan data Climate Central, tanpa intervensi pemulihan pesisir yang masif, wilayah Jakarta Utara akan tetap tenggelam terlepas dari pindah atau tidaknya ibu kota. Pemerintah seharusnya menggunakan anggaran triliunan tersebut untuk memulihkan daya serap air tanah Jakarta, bukan meninggalkan 10 juta penduduk dalam resiko bencana demi membangun kota baru di atas hutan yang masih berfungsi sebagai penyerap kabel. Yang kedua itu mengenai Indonesia sentris dan ketimpangan ekonomi. Baik, Indonesia sentris merupakan logika yang cacat karena pembangunan itu bersifat top down dan justru memicu konflik agraria. Data Konsorium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 saja terdapat sengketa lahan seluas 235.751 hektar di wilayah IKN, menjadikannya konflik infrastruktur terbesar di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan tidak melibatkan masyarakat lokal secara inklusif. Alih-alih meratakan ekonomi, IKN beresiko menciptakan gentrifikasi ekologis, di mana warga asli seperti suku Bali kehilangan akses terhadap tanah penduduk mereka. Sementara nilai lahan $1 hanya untuk dinikmati oleh para spekulan dan rumah desa. Yang ketiga mengenai pendanaan APBN hanya 20%. Selain bahwa APBN hanya akan menanggung 20% beban biaya adalah angka yang sangat spekulatif dan beresiko bagi publik. Faktanya, hingga pertengahan 2024, hampir seluruh pembangunan infrastruktur dasar jalan tol, bendungan, gedung pemerintah dibiayai oleh APBN yang telah menembus angka 72,0 triliun. Minimnya realisasi investasi asing langsung yang masuk ke pembangunan fisik menunjukkan bahwa beban finansial kemungkinan besar akan terus bergeser ke kas negara. Sebagai aktivis, kami menegaskan bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk pemulihan 14.000 hektar mangrove di Teluk Balikpapan yang terancam rusak akibat logistik IKN, bukan dihabiskan untuk proyek besar yang belum jelas berkelanjutan investasinya. Pimpinan sidang, pada akhirnya kami tidak berdiri di sini untuk sekedar mengambil kemajuan. Namun kami hadir untuk memastikan bahwa ambisi memindahkan ibu kota tidak dibayar dengan kebangkrutan ekologis. Kami menuntut standar tinggi IKN tidak boleh hanya hijau di atas kertas maket, tapi harus benar-benar menjadi nol deforestasi, perlindungan mutlak bagi masyarakat adat suku Bali, dan keamanan habitat tersebut menangkap serta orang hutan. Kemajuan sejati adalah ketika gedung-gedung pemerintahan berdiri tanpa harus menggali kubur bagi masa depan lingkungan Kalimantan. Kami akan terus mengawal karena alam tidak bisa berkompromi. Terima kasih.
saya dari sisi ekonomi itu mendukung. Jadi pendapat kami itu dari sisi ekonomi mendukung pembiayaan dan pembangunan berbagai sektor seperti infrastruktur, properti, dan jasa sehingga mempercepat terbentuknya pusat ekonomi baru di luar Jawa. Dan dari sisi manfaat keterlibatan mereka dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan usaha dan konsumsi masyarakat. Selain itu, pembangunan IKN juga memberikan peluang ekonomi baru dan menciptakan efek berganda yang memperkuat aktivitas ekonomi nasional, sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi di Jakarta melalui pemerhatan pembangunan ke wilayah Kalimantan. Terima kasih. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan ini diajukan kepada pihak pemerintah. Pertanyaan pertama, apa urgensi utama pembangunan IKN dibandingkan memperbaiki Jakarta? Pertanyaan kedua, yang tadi sempat diwakili pernyataannya oleh tim kontrak, yaitu bagaimana pemerintah menjamin proyek ini tidak membebani keuangan negara. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana dampak lingkungan dari pembangunan di Ibu Kota Nusantara? Terima kasih. Dan kami dari tim pemerintah yang menjawab pertanyaan dari Anda ini
Jakarta namun memindahkan bebannya adalah kestabilan fisik. Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPI) atau BRIN dan Ferry Andreas, Ketua Laboratorium Geodesi ITB, Jakarta menghadapi ancaman tenggelam yang nyata akibat penurunan muka tanah yang mencapai 10 hingga 20 cm per tahun. Bahkan di wilayah tertentu seperti Muara Baru mencapai 25 cm per tahun. Penyebab utamanya bukan sekadar perubahan iklim, melainkan ekstraksi air tanah yang masif oleh jutaan penduduk dan bagi perkantoran. Membangun tanggul laut raksasa prinsipal sekalipun tidak akan efektif jika tanah di bawahnya terus amblas akibat beban populasi yang terlalu berat. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, negara sedang melakukan strategi load shedding atau pengurangan beban masif guna menghentikan laju ekstraksi air tanah tersebut, memberikan kesempatan bagi akuifer Jakarta untuk pulih serta menyelamatkan 10 juta jiwa penduduknya dari krisis air dan banjir permanen di tahun 2050. Secara ekonomi, mempertahankan status quo di Jakarta juga membiarkan efisiensi nasional terus berlanjut. Data dari Bappenas menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta telah menembus angka 100 triliun per tahun. Selain itu, terdapat ketimpangan struktural yang berbahaya bagi ketahanan nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa sekitar 58% produk domestik bruto PDB di Indonesia hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. IKN bukan sekedar membangun kota baru, melainkan menciptakan magnet pertumbuhan untuk mendistribusikan aliran modal, infrastruktur dan akses kemajuan di wilayah tengah dan timur. Secara logis, investasi di IKN adalah upaya memindahkan biaya kerugian ekonomi, kemacetan dan bencana menjadi modal pembangunan produktif yang akan meningkatkan PDB nasional secara lebih merata. Terakhir, urgensi ini berkaitan dengan mitigasi risiko bencana nasional. Jakarta dan Pulau Jawa berada dalam jalur ring of fire yang memiliki risiko seismik tinggi. Memindahkan pusat komando di negara ke penajam pasir utara, wilayah yang secara geologis diidentifikasi oleh Badan Geologis sebagai salah satu daerah dengan risiko gempa bumi dan garuk kehidupan terendah di Indonesia, adalah langkah yang sangat strategis untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dalam kondisi darurat global. Jadi argumen sangat jelas, kita tidak sedang meninggalkan Jakarta, kita sedang melakukan tindakan penyelamatan yang sistemik untuk memastikan Jakarta bisa tetap hidup sebagai pusat bisnis, sementara negara memiliki status yang alam, adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Yang kedua, bagaimana proyek ini menjamin keuangan negara? Pemerintah meracung pembangunan IKN dengan skema pembiayaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagian besar pendanaan diharapkan berasal dari investasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, serta melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership atau PPP. Peran badan usaha milik negara atau BUMN juga dilibatkan untuk dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan sektor usaha, sehingga proyek ini tidak hanya menjadi pengeluaran tetapi juga investasi strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia. Ketiga adalah bagaimana pembangunan IKN berdampak pada lingkungan. Pemerintah sendiri menyadari bahwa pembangunan IKN tidak dapat dilepaskan dari perhatian terhadap lingkungan. Kami memahami adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, dan hal tersebut menjadi masalah dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. IKN sendiri direncanakan sebagai kota yang hijau, yang tetap menjadi keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam, di mana sebagian wilayah dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan hutan. Selain itu, pemerintah berupaya mendorong penggunaan energi terbarukan serta sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kami juga memastikan bahwa setiap tahap pembangunan melalui kajian AMDA yang ketat sehingga potensi dampak negatif dapat diidentifikasikan dan diminimalkan sejak awal. Berbagai upaya seperti pelestarian ekosistem, pengelolaan sumber daya air, serta perlindungan keanekaragaman hayati juga menjadi perhatian dalam proses ini. Kami menyadari bahwa tidak ada
legislatif. Jadi itu tadi pertimbangannya untuk pengambilan keputusan. Jadi pemerintah Indonesia khususnya tidak bisa langsung membuat keputusan tanpa adanya pertimbangan atau masukan dari pihak lain, baik itu masyarakat, lembaga, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, coba. Kalau menurut kalian setuju atau enggak dengan pembangunan IKN ini? Pendapat pribadi. Pendapat pribadi. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, kalau nggak ada yang menyampaikan, Bapak minta tolong buat refleksinya dari simulasi tadi. Kita sudah dengar pendapat itu, pasti ada yang berubah pandangan, ada yang setuju, ada yang enggak. Coba kalian buat refleksi, kalian setuju atau enggak, alasannya apa, sama argumennya. Nanti boleh tunggu 1-12 kirim ke Bapak. Oke, paham ya? Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang didapat? Tadi dari simulasi sidangnya, sekarang dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya kurang lebih sama seperti sidang, bahwa keputusan itu harus diambil melihat dari berbagai sudut pandang. Tidak bisa dari satu sudut pandang saja. Kalau di sistem pemerintahan parlementer khususnya NKRI, oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih. Silakan kelas, tolong duduk. Untuk pimpinan dan dari siap gerak. Marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, yang kemudian kita berdoa dan agama dan masing-masing. Doa. Selesai. Beri salam.